Saudara-saudari, Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membahas Roma pasal 11, dan tema pertama dari Roma pasal 11 ini disebut Kasih Karunia Pemilihan. Lalu, saudara-saudari, tahukah kalian apa itu kasih karunia? Kasih karunia tentu saja adalah ketika Allah mengampuni dosa kita dan menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kita. Lalu, siapa yang menerima hal ini? hanya orang-orang yang dipilih oleh Bapa yang menerimanya. Artinya, Allah sejak sebelum dunia dijadikan. telah menuliskan nama orang tersebut di dalam kitab kehidupan atau kitab kehidupan anak domba. Dialah yang menerima kasih karunia ini. Mari kita ambil sebuah contoh. Misalnya saja, mari kita ambil contoh dua orang. Yang satu adalah Yudas Iskariot, Rasul Tuhan. Yang lain adalah Simon Petrus, Rasul Tuhan yang lain. Di antara kedua orang ini, siapakah yang akhirnya memperoleh penebusan Tuhan dan memperoleh kebangkitan Tuhan? Simon Petrus memperolehnya. Sedangkan Yudas Iskariot akhirnya tidak memperoleh kehidupan. Malah terkutuk. Mengapa Petrus memperolehnya sedangkan Yudas Iskariot tidak? Apakah karena kesalahan Yudas sendiri? Bukan. Allah tidak memilih Yudas, melainkan memilih Petrus, menjadikan Petrus sebagai Rasul Tuhan. Yudas, walaupun selama 3,5 tahun menjadi Rasul, namun pada akhirnya Allah telah menetapkan agar Yudas binasa, tetapi menetapkan Petrus untuk menerima berkat. Orang yang menerima berkat dan memperoleh kehidupan yang kekal itulah yang menerima kasih karunia. Lalu, apakah penerimaan kasih karunia ini berasal dari usaha kita sendiri? Tidak sama sekali berasal dari usaha kita. Apakah karena kita lahir dari keluarga terhormat lalu kita dipilih? Bukan demikian. Ataukah karena kita sangat rajin Sangat mengasihi. dan sangat bersungguh-sungguh mencari Allah lalu kita memperolehnya? Bukan juga. Sebab bahkan sebelum kita dilahirkan, Allah telah menetapkan siapa yang akan menerimanya. Siapa yang ditentukannya, dialah yang memperolehnya. Jika Bapa menetapkan seseorang untuk memperoleh kehidupan yang kekal, maka orang itu pasti menerima kasih karunia. Misalnya, Bapa menetapkan kita, saudara-saudari, untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau Bapa menetapkan kita, Kita pasti akan percaya kepada Tuhan. apakah karena kita percaya kepada Tuhan lalu kita dipilih? Bukan demikian. Bukan karena kita percaya kepada Tuhan lalu kita dipilih, melainkan karena Bapa memilih kita. Kita baru bisa percaya kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan kasih karunia pemilihan. Jadi, kasih karunia pemilihan ini bukan berasal dari manusia. Seseorang memperoleh kehidupan yang kekal, bukan karena usahanya sendiri, melainkan hanya berasal dari Allah yang baik. Hanya berasal dari Allah yang penuh belas kasihan. Karena alasan inilah, kita berkata bahwa keselamatan kita, itu berasal dari kasih karunia Allah, bukan dari usaha manusia. Dan jika demikian halnya, Ketika kita diberi kesempatan untuk mengenal anugerah keselamatan Tuhan, diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, maka jika kita memiliki berkat seperti ini, kita harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Bapa. Sebab Alkitab berkata demikian. hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jika kita mengerti bahwa Yesus adalah keselamatan, adalah Injil, adalah kehidupan yang kekal, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan ditebus oleh Tuhan Yesus dan diberikan kepadanya kehidupan yang kekal. Tetapi mengapa begitu banyak orang tidak percaya kepada Tuhan? Karena apa sebabnya? Apakah mereka tidak tahu bahwa percaya kepada Tuhan berarti memperoleh kehidupan yang kekal? Mengapa mereka tidak percaya kepada Tuhan? Apakah karena kesalahan mereka sendiri? Ataukah karena Allah tidak mengizinkan mereka percaya kepada Tuhan? Saudara-saudara, kukatakan kepadamu dengan sungguh-sungguh, hal ini berasal dari Allah. Bapa tidak mau memilih seseorang. Jika Bapa tidak memilihnya, Maka mustahil bagi orang itu datang kepada Tuhan. bahkan jika ia datang kepada Tuhan sekalipun, jika bukan orang yang dipilih oleh Tuhan, nantinya ia juga akan pergi. Demikian pula halnya, jika bukan orang yang dipilih Bapa, Mengapa seseorang datang kepada saudara Shibwa? nantinya ia juga akan pergi, karena Bapa tidak memilih dia. Ia tidak tahan. Namun, jika seseorang itu dipilih oleh Bapa dan datang kepada saudara Shibo, Mendengarkan kebenaran bersama-sama. ia akan merasa sangat indah, manis sekali. Barulah kita mengerti pemilihan, bahwa seseorang diselamatkan dan menerima anugerah, karena Allah telah memilihnya. Apakah itu pemilihan? Pemilihan adalah ketika Allah sejak sebelum dunia dijadikan, telah menuliskan nama seseorang dalam kitab kehidupan. Misalnya, menuliskan nama. Misalnya, Sibo seperti ini. Jika ia menuliskan nama seseorang, dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba, atau dituliskan dalam kitab kehidupan, orang itu telah dipilih, meskipun ia belum lahir. Kelak setelah ia dilahirkan, Ia akan menjadi milik Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan pemilihan. Allah telah menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan. Atau dalam kitab kehidupan anak domba bahkan sebelum kita lahir. Inilah pemilihan. Hanya orang yang dipilihlah yang menerima keselamatan. Allah dengan jelas mencatat dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba,
Baru akan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Jika Bapa Surgawi tidak menuliskan namanya, orang itu tidak akan diselamatkan. Ia juga tidak akan percaya kepada Tuhan. Sekalipun ia tanpa percaya kepada Tuhan. Kelak ia juga akan meninggalkan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Bapa.